Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi anak-anakku sekalian ya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semua sehat ya. Untuk materi kita hari ini adalah tentang mitigasi dan adaptasi bencana alam. Jadi ini adalah Ibu memberikan suatu ilustrasi gambar Pulauan Kalimantan ya. Jadi di sini ada hutan-hutan yang ada di Kalimantan, kemudian apa saja yang ada di Kalimantan, ini sebagai ilustrasi saja. Oke, berikutnya adalah kita kepada mitigasi bencana alam. Apa itu mitigasi? Mitigasi adalah segala upaya yang dilakukan untuk mengurangi dan memperkecil dampak bencana alam. Jadi, gimana caranya kita supaya bisa mengurangi dari dampak adanya bencana alam? Karena bencana alam itu akan selalu ada. Nah, sedangkan bencana alam itu apa? Bencana alam adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam, faktor non-alam, faktor manusia atau sosial yang mengakibatkan korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Jadi, bencana alam ini sangat berpengaruh terhadap kehidupan, terutama kehidupan manusia. Karakteristik bencana alam beserta usaha pengurangan resikonya. Apa aja nih bencana alam yang biasa terjadi? Banjir. Ini adalah ilustrasi gambar banjir ya. Kalian semua sudah tahu ya apa yang namanya banjir. Jadi air yang berlebihan itu yang disebut dengan banjir. Kemudian tanda-tandanya banjir apa aja? Kalau ada hujan dengan intensitas tinggi. Kemudian airnya melebihi batas sempadan sungai. Air yang jatuh ke permukaan tidak dapat mengalir dengan baik, artinya drainasenya buruk ya. Tergenang air akibat tidak mampunya air yang ada melakukan infiltrasi karena kurangnya fungsi vegetasi. Jadi daerah tersebut itu gundul atau tidak ada tanamannya, atau daerah tersebut misalnya terlalu banyak gedung-gedungnya sehingga kan tanahnya itu tidak bisa menyerap karena sudah berubah menjadi semen ya. Di sana disemen semuanya, dikasih keramik gitu ya. Kemudian bagaimana upayanya? Satu, kalau ada banjir, kita matikan listrik supaya nggak kesetrum. Yang kedua, mengungsi ke daerah yang lebih aman, biasanya ke daerah yang lebih tinggi. Yang ketiga, hindari berjalan dekat saluran air. Kenapa? Takutnya terpleset, jatuh, kemudian terbawa arusnya. Kemudian yang keempat, segera mengamankan barang-barang berharga. Nah, biasanya daerah yang sering terjadi banjir, itu rumahnya tuh memiliki lantai 2. Jadi barang-barang itu diamankan di lantai 2. Kemudian yang kelima, jika air terus meninggi, hubungi instansi yang terkait. Jadi ada instansi penanggulangan bencana, gitu ya. Kita harus punya nomornya supaya selalu siaga. Kemudian ini adalah kekeringan. Kita lihat ini kekeringan tanahnya sampai pecah-pecah seperti ini ya. Adalah kekurangan pasokan air pada suatu daerah dalam masa yang berkepanjangan. Jadi kekeringan itu masa musim kemaraunya terlalu lama sehingga kita lihat tanah sampai pecah-pecah seperti ini ya. Bencananya, bagaimana sih tanda-tandanya? Menurunnya tingkat curah hujan di bawah normal. Kemudian, kurangnya pasokan air dari air permukaan dan air tanah. Kemudian, lahan-lahan pertanian kekeringan. Bagaimana upaya untuk mengurangi risikonya? Kita bikin jaringan air ya. Jadi kita juga jangan menebangi hutan-hutan atau pohon-pohon ya, sehingga air itu bisa disimpan oleh pohonan tersebut, akar-akar dari pohon tersebut. Berikutnya yaitu bencana alam gempa bumi. Ini lihatnya kita sering kena gempa bumi, yaitu getaran yang terjadi di permukaan bumi akibat pelepasan energi yang terjadi secara tiba-tiba. Jadi gempa bisa terjadi karena gempa vulkanik, gempa tektonik, atau gempa vulkanik ya. Ini lihat gempanya seperti ini. Selanjutnya yaitu tanda-tandanya ya. Kita lihat tanda-tandanya, kita akan merasakan bahwa hewan di sekitar kita tuh biasanya dia itu gelisah, kemudian air tanah tiba-tiba menjadi surut, kemudian kita bisa lihat kalau lampunya bergantung itu lampu bergerak-gerak ya. Upaya pengurangannya apa? Nah, kita jangan sampai kita itu kalau lagi ada gempa dekat dengan masuk ke lift ya, maksudnya masuk ke lift, jadi kita harus lewat tangga darurat ya. Kemudian berlindung di tempat yang aman, mematikan air, gas, dan listrik apabila sedang tidak digunakan. Kemudian kita perabotan lemari kabinet atau menempel pada dinding
Kalau perlu diikat atau dipaku, sehingga kalau dia itu jatuh roboh bergeser pada saat gempa bumi tidak langsung jatuh menimpa kita. Ya. Jadi itu adalah bencana dari gempa bumi. Ini sekarang tsunami, lihat ini, ombak yang sangat tinggi sekali. Jadi perpindahan badan air yang disebabkan oleh perubahan permukaan laut secara vertikal dengan tiba-tiba. Ini tsunami ya. Jadi terjadi di daerah yang di pesisir pantai, ya, daerah yang memiliki pantai, ombaknya seperti ini ya kalau tsunami ya. Jadi di kita juga pernah terjadi tsunami ya, yang hebat itu pernah terjadi tsunami di Aceh ya. Kemudian tanda-tandanya kita lihat ada bunyi gemuruh ya, gemuruh yang sangat keras, kemudian air laut yang tiba-tiba surut, ikan-ikan menggelepar di pantai, kemudian awan di langit membentuk tornado, hewan-hewan terutama bertingkah laku aneh ya. Jadi ini perhatikan kalau ada tanda-tanda seperti ini, jangan sampai Anda dekat-dekat dengan pantai, segera mencari tempat yang lebih tinggi. Jadi ini untuk upaya pengurangan resikonya. Jadi kawasan penyangga atau buffer zone di daerah pesisir itu jangan sampai ditebang seperti hutan mangrove-nya ya. Jadi itu adalah salah satu penghalang ya, penghalang adanya ombak besar, penghalang adanya erosi dan abrasi begitu ya. Oke. Kemudian selanjutnya adalah bencana alam gunung meletus. Ini yang alamiah ya. Gunung meletus terjadi akibat endapan magma di dalam perut bumi yang didorong keluar oleh gas yang bertekanan tinggi sehingga dia itu sampai ke permukaan bumi yang biasa disebut dengan erupsi ya. Tanda-tandanya apa aja? Nih, tandanya seperti ini ya. Jadi naiknya suhu di sekitar kawah, binatang-binatang turun gunung, itu ya adalah tanda-tanda dari adanya gunung yang akan meletus. Kemudian bagaimana cara menguranginya? Nah, hindari, bukan mengurangi maksudnya kita untuk mitigasinya apa aja ya. Hindari daerah yang rawan bencana seperti lereng gunung, lembah, dan daerah aliran lahar. Kemudian melindungi diri dari abu letusan dan awan panas ya. Pada beberapa wilayah di luar negeri mereka memiliki bunker sendiri ya. Kemudian persiapkan diri untuk kemungkinan bencana susulan, kenakan pakaian untuk berlindung, ya seperti baju lengan panjang, celana panjang, kemudian pakai masker dan sebagainya. Itu adalah bagaimana kita mengurangi resiko bencana letusan gunung meletus itu terhadap diri kita sendiri, gitu ya. Kemudian ini adalah tanah longsor. Kita lihat longsor seperti ini ya, peristiwa geologi yang terjadi karena pergerakan massa tanah. Ya, ini longsor. Ya, kemudian ini tanda-tandanya bunyi gemuruh, kemudian biasanya terjadi pada saat musim hujan karena di hulu itu tanamannya atau vegetasinya sudah semakin berkurang ya. Kemudian upayanya bagaimana? Nah, perbaiki tata air yang ada di lereng, jadi tanaman-tanaman yang ada di daerah hulu itu jangan sampai ditebang ya. Jadi ini adalah upaya-upaya pengurangan risiko dari adanya bencana longsor.